Bayangkan satu keputusan pemerintah yang bisa langsung mengubah isi rekening jutaan, pensiunan bukan janji, bukan wacana, tapi peraturan pemerintah resmi yang diketok palu. Pertanyaannya sekarang, apakah pesangon akan dibayar sekaligus dalam satu kali pencairan penuh atau dicairkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu ditunggu? Tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu. Jika benar disahkan, ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam sejarah sistem pensiun Indonesia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan siapa yang akan diprioritaskan? Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sedang berada di momen yang sangat jarang terjadi dalam sejarah kebijakan pensiun di Indonesia. Momen di mana pemerintah bukan lagi sekedar berbicara, bukan lagi membahas setengah hati, tetapi sudah berada di tahap finalisasi sebuah peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum penuh. Tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu, hari di mana palu akan diketok, dan ketika palu itu diketok, maka keputusan tersebut tidak lagi bisa ditarik mundur. Isu yang sedang dibahas bukan isu kecil. Ini tentang pesangon pensiunan, tentang hak yang selama bertahun-tahun dicairkan bertahap, tentang harapan yang sering datang lalu menghilang, tentang jutaan orang yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Pertanyaannya sekarang sangat sederhana. Because a deep, authoritative, male voice delivers a formal news report in Indonesian with a calm, measured cadence. The broadcast is, ataukah akan disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13? Pertanyaan ini bukan sekedar teknis. Ini adalah pertanyaan tentang perencanaan hidup, tentang apakah seseorang bisa melunasi utang, memperbaiki rumah, membantu anak dan cucu, menyiapkan dana kesehatan yang selama ini tertunda. Karena itu ketika informasi ini mulai muncul, dari pembahasan resmi tingkat tinggi, antara Kementerian Keuangan, PT Taspen dan DPR, banyak yang terdiam. Benarkah kali ini akan berbeda? Selama bertahun-tahun, sistem pensiun berjalan dengan berbagai keterbatasan, banyak pensiunan menerima dana bulanan yang nilainya tidak pernah berubah signifikan, sementara harga kebutuhan pokok terus naik, biaya kesehatan meningkat, inflasi berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun, pesangon yang seharusnya menjadi penopang masa tua, seringkali terasa jauh dari cukup, ada yang dicicil, ada yang tertunda, ada yang bahkan bingung harus bertanya kemana. Ketika terjadi ketidaksesuaian data, masalah terbesar selama ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal data, nama yang berbeda, satu huruf NIK yang tidak sinkron rekening, tidak hal-hal kecil yang berdampak besar. Karena itulah pemerintah kini melakukan pendekatan baru. ISU pensiunan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Ada pendekatan moral, ada pengakuan bahwa negara tidak boleh melupakan jasa para pensiunan. Inilah yang melahirkan wacana pembayaran pesangon. Sekaligus sesuatu yang dulu dianggap terlalu beresiko, kini justru dipandang sebagai bentuk keadilan, terutama bagi pensiunan lama yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun, yang selama ini tidak pernah menerima penyesuaian signifikan dalam skema yang sedang dibahas. Ada sistem prioritas. Prioritas pertama adalah mereka yang paling rentan secara ekonomi, memiliki penghasilan tambahan yang sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Namun perlu dipahami, pencairan sekaligus bukan berarti semua menerima di hari dan jam yang sama. Artinya hak diberikan penuh dalam satu kali pencairan, sesuai perhitungan masing-masing, tetapi pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa batch. Mengapa? Untuk menjaga stabilitas fiskal, untuk memastikan tidak ada kesalahan transfer. Untuk menghindari kekacauan sistem setelah PP disahkan, dibutuhkan waktu sekitar 7-14 hari kerja. Untuk finalisasi, data-data akan diverifikasi ulang. Notifikasi dikirim melalui jalur resmi, bukan pesan berantai, bukan telepon asing, semua melalui kanal resmi, termasuk aplikasi Taspen Mobile. Sekarang mari kita bahas kaitannya dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 selama ini menjadi momen yang sangat dinantikan, biasanya cair menjelang pertengahan tahun. Momentum ini dianggap strategis karena sistem pembayaran massal sudah aktif. Ada dua skenario yang dibahas. Skenario pertama, pesangon dicairkan terlebih dahulu sebagai simbol komitmen percepatan. Skenario kedua, gaji ke-13 cair sesuai jadwal. Lalu pesangon menyusul dalam waktu berdekatan. Keputusan akhir sangat bergantung